Baik, semangat pagi anak-anak semua. Jadi pada kali ini Bu akan menjelaskan mengenai operasi aritmatika pada bahasa pemrograman. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya Ibu sempat bagikan kode program di latihan praktikum 3 sedikit tentang operasi aritmatika. Jika misalnya anak-anak sudah sempat melakukan latihan, jadi mungkin sudah ada gambaran sedikit mengenai operasi aritmatika ini. Baik, mengenai operator, saya yakin anak-anak sudah sangat lumrah sekali dengan operator dalam pelajaran matematika. Nah, jadi yang dinamakan dengan operator itu seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi keempat operator operasi ini sudah lumrah di kalian. Nah, kemudian kalau dalam pemrograman itu kurang lebih ada 6 operasi aritmatika, ya. Nambah lagi 2, yaitu dip sama mod. Nah, apa sih perbedaan dip dan mod dibanding dengan operasi yang lain? Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan operator-operator ini. Kalau pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, saya yakin anak-anak sudah mengerti bagaimana cara mencari hasilnya. Nah, bagaimana dengan dip? Ya, dip itu merupakan operasi hasil bagi yang mencari hasil bagi tanpa memperhatikan koma. Ya, tanpa memperhatikan koma atau desimal. Ya. Nah, misalnya ada operasi 4 dip 2, ya. 4 dip 2 itu hasilnya adalah 2, ya, hasil baginya, ya. Ya, karena ini adalah 4 itu adalah bilangan yang kelipatan 2, jadi tidak menghasilkan nilai koma, maka langsung aja nilai 4 dip 2 itu adalah hasilnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada soal 5 dip 2? Ya, karena bilangan ini sebenarnya tidak bisa dibagi 2 tanpa menghasilkan bilangan koma, seperti itu. Nah, biasanya kalau 5 dibagi 2 itu adalah 2,5, ya kan? Adalah 2,5. Nah, karena ini adalah dip, yaitu tanpa memperhatikan bilang tanda koma atau tanpa memperhatikan angka di belakang koma, maka 0,5-nya itu kita hapus, ya, sehingga menghasilkan 2, ya. Maka 5 dip 2 itu adalah 2. Ya, kita ambil contoh lagi sekali. Misalnya 21 dip 6. Oke, maka hasilnya adalah 3. Ya, maka hasilnya adalah 3. Oke, bisa kita buktikan 21 dibagi 6 itu hasilnya adalah 3,5. Nah, maka hasil operasi dipnya itu jadi tanda komanya kita hilangkan. Ya, tanda komanya kita hilangkan menjadi bilangan 3. Ya, begitu caranya mencari operasi dip. Baik, jadi untuk dip saya rasa sudah cukup penjelasannya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mencari hasil operasi dari mod. Mod itu merupakan operasi yang mencari sisa bagi, ya, yang mencari sisa bagi. Nah, kita langsung ke contoh saja, ya. Misalnya 2 mod 1, maka sisa baginya adalah 0, ya. Kemudian kalau 2 mod 2, sisa baginya adalah 0, ya. Kemudian kalau misalnya 3 mod 2, sisa baginya adalah 1.
karena sisa baginya itu adalah 1 ya. Nah, kita misalnya saya kasih contoh lagi. 10 mod 2. Ini hasilnya adalah 0. Kemudian 10 mod 4, ini hasilnya adalah 2 ya. Karena 10 mod 4 itu kalau kita mundur hanya angka 8 aja yang bisa dibagi 4, kemudian sisa 2, 2-nya itu tidak bisa dibagi secara bilangan bulat, maka hasilnya itu adalah 2. Seperti itu ya. Jadi sampai di sini saya rasa sudah paham anak-anak mengenai operasi mod ya. Dip ini adalah mencari hasil bagi tanpa koma atau desimal, tanpa memperhatikan koma atau desimalnya. Kemudian kalau mod itu adalah sisa bagi, itu ya, sisa baginya berapa sih sisanya, seperti itu. Oke, baik, jadi demikian penjelasan mengenai operator aritmatika yang ada di pemrograman ya, ada 6, dan bagaimana nanti implementasi atau manfaat yang bisa dipakai untuk menggunakan operasi ini di pemrograman ya. Nah, minggu depan pertemuan selanjutnya, di pertemuan terakhir, saya akan jelaskan bagaimana caranya membuat program di DepC++. Nah, berikut juga saya akan menjelaskan mengenai integer ya, mengenai integer, float atau real ya, dan bagaimana sih manfaat dari dip dan mod itu. Oke, jika misalnya anak-anak ingin mencoba terlebih dahulu, silakan ini dicoba. Tapi nanti pertemuan selanjutnya Ibu juga akan jelaskan mengenai potongan program ini. Oke, sekian.